teman-teman, om-om, dan tante-tante sekalian di acara seri Nubuatan Akhir Zaman, di mana di sini kita akan melihat apa kata Tuhan mengenai akhir zaman. Bukan kata Bapak A, bukan kata Bapak B, bukan kata pendeta A, bukan kata pendeta B, tetapi kita akan melihat apa kata Tuhan mengenai akhir zaman. Sebentar, oke. Kita akan melihat apa kata Tuhan mengenai akhir zaman. Nah, ini adalah forum lintas agama. Jadi kita menyambut siapapun teman-teman kita dari Kristen, Islam, Hindu, Buddha, penyembah pohon, penyembah uang, penyembah apapun. Kalau Anda ingin mempelajari lebih dalam mengenai akhir zaman, kenapa akhir-akhir ini seperti dunia ini begini, kenapa begitu, Anda berada di tempat yang tepat, di mana kita akan menyelidiki apa tanda-tanda akhir zaman itu. Nah, sekarang kita sudah ada di episode bentar saya hitung dulu. Di episode ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, di episode ke-7. 6 episode sebelumnya, Anda bisa lihat nanti, kita akan bagikan link YouTube-nya. Anda sekarang ada di episode ke-7, jadi siap-siap. Buka Alkitab Anda, karena kita hanya akan melihat dari Alkitab, buka Alkitab Anda, dan supaya Anda bisa melihat bagaimana akhir zaman itu, dan supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Sebelum kita mulai, saya undang kita semua untuk tunduk kepala, kita meminta tuntunan dari Tuhan. Tuhan kami yang di surga, Allah yang Maha Esa, yang mempunyai langit dan bumi, hanya kepadamu lah malam hari ini kami datang, ya Tuhan. Kami memohon tuntunan, rahmat, dan hikmat-Mu yang dari surga, agar firman yang kami baca bersama-sama ini nanti bisa membuka hati kami, membuka pikiran kami ya Tuhan, dan mempersiapkan kami untuk kedatangan Nabi Isa yang kedua kali, untuk kedatangan Yesus yang kedua kali Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin kami belum siap, tetapi dengan roh Tuhan, Tuhan bisa mempersiapkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir. Tadi saya lihat sebelum berdoa nggak sebanyak ini. Jadi sekali lagi saya umumkan. Selamat malam, selamat datang di acara seri Nubuatan Akhir Zaman, di mana kita akan belajar dari Alkitab mengenai apa itu akhir zaman. Sekarang judul kita adalah 66. Nah, dan seperti tadi saya bilang, ini adalah forum lintas agama. Anda agama apapun bebas untuk join di sini. Kami tidak memandang dari agama manapun, dari wilayah manapun, dari provinsi manapun, makan apapun. Yang penting Anda mau merendahkan hati, Anda mau membuka diri dan mau mendengarkan apa yang Tuhan coba bilang. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Nelson Neno. Apakah sudah siap Bapak Nelson? Mungkin dia lagi siap-siap sebentar. Nanti pada akhir acara ini jangan pergi dulu, kita akan kirimkan link YouTube kita di mana video-video kita yang sebelumnya dan grup WhatsApp kita di mana Anda bisa nanya-nanya lebih dalam. Oh ya, kalau Anda ada pertanyaan, silakan tanya itu di daftar peserta, ada namanya admin pertanyaan. Anda mau nanya apa aja? Anda mau nanya apa aja, bebas. Tidak akan kita halang-halangi. Kalau kemarin-kemarin kan kita bilang kalau bisa nanyanya jangan ngetes atau harap sopan. Sekarang kita bebas lah. Asal jangan ngomong jorok, tanya apa aja, gas terus. Jadi kalau Anda nanti ada pertanyaan, silakan tanya di namanya admin pertanyaan. Tetapi tolong bertanya seperti manusia. Oke, tanpa saya tunda-tunda lagi, silakan Bapak Nelson Neno. Boleh di-unmute, masih di-mute. Oke, silakan Bapak Neno. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sahabat saya, Saudara Siko Papahan. Terima kasih juga untuk panitia dan juga para peserta Zoom online yang pada saat ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada pembahasan seri pelajaran akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa.
Bapa kami dalam sorga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih malam ini Engkau izinkan kami boleh bersama-sama, boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari dari buku Daniel pasal yang ketiga. Bapa di sorga, biarlah Engkau yang akan mengurapi kami dan memberikan kami pengertian sehingga kami disanggupkan juga untuk mengikuti setiap kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, ini doa kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam kepada kita semua. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya kepada host atau kepada panitia atau kepada peserta, apa bisa dengar suara saya? Sudah boleh dengar suara saya? Sudah, mantap. Oke. Nah, kalau sudah dengar suara saya, mari kita mulai. Nah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sebagaimana tema yang sudah diberikan kepada kita pada malam hari ini, judul pembahasan malam ini adalah 66 question mark, tanda tanya di situ. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah apa itu angka 66. 66 di situ hanya dua ya, saudara-saudara sekalian. Apa itu angka 66? Kalau Anda bertanya kepada banyak orang yang di luar sana yang sudah sering mendengarkan kata 666 ini, maka mereka akan jawab, oh angka 66 itu adalah tanda setan. Itu adalah angka setan. Nah, kita juga bisa mengatakannya seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa oh angka 66 itu adalah angka antikristus. Nah, Anda boleh jawab apa saja sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan. Tetapi pada malam hari ini, yang ingin saya kasih tahu adalah bagaimana kita memahami mengenai angka 66 ini dari Alkitab itu sendiri. Untuk itulah saya mengajak Anda semua, mohon maaf dari pertemuan pertama sejak saya diberikan kesempatan untuk memberikan pelajaran Alkitab ini mengenai akhir zaman, saya sengaja tidak taruh screen-nya supaya Anda dan saya belajar untuk buka Alkitab. Nah, kalau begitu, untuk mengetahui 66 ini, mari kita lihat di dalam buku Daniel. Daniel pasal yang ketiga. Lanjutan pembahasan kita malam ini adalah dari buku Daniel pasal yang ketiga. Saya ajak Anda dan saya untuk buka buku Daniel pasal yang ketiga. Kita baca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan kepada kita di dalam ayat-ayat ini. Saya baca ya. Di dalam buku Daniel pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Dia bilang begini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Oke, sekarang sahabat-sahabatku perhatikan baik-baik di dalam ayat yang pertama dalam buku Daniel pasal yang ketiga. Alkitab bilang begini, tolong perhatikan baik-baik. Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Jadi patung ini tingginya berapa hasta? Patung ini tingginya ada 60 hasta. Lalu lebarnya berapa hasta? Lebarnya ada 6 hasta. Nah, mungkin Anda dan saya bertanya, kenapa sampai patung itu tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta? Nah, sebelum saya menjawab mengenai kenapa tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang saya mau bilang di sini adalah mengenai patung itu dulu. Sebelum kita datang, karena Anda dan saya harus mengerti patung itu dulu ya, patung itu dulu. Sebelum kita datang kepada angka 6 ini, 66, tinggi 60, lebar 6. Jadi kalau Anda tanya, kalau 60 itu kalau dimeterkan sama dengan berapa meter? Kalau dimeterkan, 60 hasta dimeterkan sama dengan 27 meter. Berarti lebarnya 6 hasta,
itu sama dengan 2,7 meter. Nah sekarang yang saya mau katakan kepada Anda dan saya pada malam hari ini adalah mengenai patung itu. Sebelum kita datang kepada angka 66 ini, angka 66 yang didirikan oleh Nebukadnezar ini, mari kita bahas dulu mengenai patung itu. Sebelum kita datang kepada tinggi dan lebarnya, yang disebutkan 60, lalu lebarnya adalah 6 hasta. Nah, mari kita lihat dulu baik-baik mengenai patung itu. Saya mau tanya, patung itu didirikan menggunakan logam apa? Perhatikan baik-baik. Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Berarti semuanya terbuat dari emas. Betul atau tidak? Betul. Kalau begitu, yang saya mau bilang kepada Anda dan saya pada malam ini adalah, mengapa dia bangun emas semuanya? Mengapa dia bangun emas semuanya? Mau tahu? Karena dia sementara menentang Tuhan. Tahu tidak? Dia bangun emas semuanya karena mimpi yang dikasih oleh Tuhan di dalam buku Daniel pasal 2. Anda masih ingat pembahasan lalu mengenai Daniel pasal 2? Dia mimpi patung, dan di dalam Daniel pasal yang ketiga, dia bikin patung. Daniel pasal 2, dia mimpi tentang patung, lalu di dalam buku Daniel pasal 3, dia buat patung. Tapi tolong perhatikan perbedaan antara patung yang ada dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 3. Daniel pasal yang kedua, patung itu hanya kepala terbuat dari emas. Betul atau tidak? Betul. Kalau saya bilang betul, Anda bilang benar ya. Karena betul ini ditambah awalan akhiran jadi kebetulan. Kalau benar, ditambah awalan akhiran jadi kebenaran. Oke? Jadi, dengar baik-baik. Patung dalam Daniel pasal yang kedua, itu hanya kepala terbuat dari emas. Sementara patung yang Nebukadnezar dirikan di Daniel pasal yang ketiga, dia bangun emas semuanya. Jadi, tolong perhatikan baik-baik supaya Anda dan saya jelas malam ini. Kita akan tahu angka 66 itu kalau kita tahu tentang patung itu sendiri. Oke, kalau kita tahu apa arti patung yang didirikan oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Nah, sekarang Tuhan bilang, "Hai Nebukadnezar," di dalam mimpi, bahwa patung itu hanya kepala terbuat dari emas, dada dan lengan dari perak, lalu perut dan pinggang itu terbuat dari perunggu, kemudian kaki atau paha dan kaki itu terbuat dari besi, lalu jari-jari kaki terbuat dari besi bercampur tanah liat. Tapi Nebukadnezar bangun patung di dataran Dura, semuanya emas. Lalu Anda dan saya akan bilang begini, apa salahnya orang bangun patung? Apa salahnya? Kalau itu duit-duit dia, ya terserah dia dong. Ngapain kita ngurusin? Urusan orang mau bangun patung setinggi apa kek, mau bawa patung terbuat dari apa kek, itu urusan dia. Itu uang dia kok, dia bukan ngeram, dia bukan ambil uang orang, dia bukan pakai bahan orang, dia pakai bahannya dia. Ngapain kita ngurusin si Nebukadnezar itu? Anda bisa saja bilang seperti itu, tetapi poin saya malam ini adalah berhubungan dengan apa yang terjadi kepada kondisi Anda dan saya di akhir zaman ini. Oke? Kalau berhubungan dengan patung, saya mau tanya, kita boleh buat patung atau tidak? Boleh buat patung atau tidak? Kalau Anda bilang boleh buat atau tidak, Alkitab bilang tidak boleh. Dari mana saya tahu? Dari buku Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, Alkitab katakan jangan membuat patung dan jangan menyembah patung. Karena kalau Anda buat patung menyerupai apapun tak boleh.
Karena kalau Anda buat patung, Anda sementara melanggar hukum yang kedua, pelanggaran kepada hukum yang kedua. Karena Tuhan bilang jangan membuat patung, apalagi menyembahnya. Nah, yang terjadi kepada Nebukadnezar adalah dia bangun patung, ini emas semuanya. Baru dia bangun patung saja, ini bangun emas dari semuanya, ini sudah merupakan suatu hal yang mencurigakan. Karena begini, kalau Anda perhatikan buku Daniel pasal yang kedua, orang-orang yang ada di Daniel pasal kedua, umat bukan hanya orang Babel, tetapi ada umat-umat Tuhan. Bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel saja yang hadir di situ, tetapi ada banyak umat-umat Tuhan yang disebut dengan kaum Yahudi yang ada waktu itu, yang juga mendengar mimpi Nebukadnezar dan ditafsirkan oleh Daniel. Mereka tahu itu. Istilahkan kalau di zaman sekarang ini itu disiarkan ke TV One, ke Metro TV, Indosiar, ke YouTube, ke media sosial. Dan umat-umat Tuhan pada waktu itu tahu tentang berita ini. Karena Babylon adalah negara superpower pada waktu itu. Lalu yang terjadi adalah waktu Nebukadnezar bangun patung, saya mau tanya, dia bangun patung mana duluan? Kepala atau kaki duluan? Kalau dia bangun kepala duluan, mau gantung di mana? Udah jelas kaki duluan dia bangun kan, patung itu. Jadi pada waktu dia bangun patung itu, kakinya duluan, umat-umat Tuhan lihat. Ini kok Nebukadnezar bangun patung, kaki kok terbuat dari emas. Sementara mimpi di dalam buku Daniel pasal 2, patung itu sudah dikasih tahu kepada kami bahwa itu jari-jari kakinya saja terbuat dari besi bercampur tanah liat. Umat-umat Tuhan waktu itu yang disebut Yahudi tahu bahwa sesungguhnya ada yang salah ke depannya. Karena Nebukadnezar tahu bahwa kepalanya itu adalah emas, itu dia sendiri, kerajaan Babylon, maka ambisinya adalah dia mau agar kerajaannya kekal selamanya. Anda mau tahu? Rata-rata pemimpin, kalau sudah duduk di kursi panas, kalau dia sudah direktur, atau dia sudah jadi kepala, gak mau turun-turun. Kalau boleh dia tetap pertahankan posisinya, bahkan kalau boleh dia tetap selama-lamanya dia pegang jabatan itu. Contohnya apa? Di negeri kita ini ada yang disebut dengan Pak Harto, presiden yang kedua, dia memerintah negara kita selama 32 tahun. Untung saja ada peraturan pemerintah, presiden itu hanya bisa memerintah selama 2 periode saja paling tinggi. Kalau tidak, rata-rata semua pemimpin ingin kalau boleh selama-lamanya, seumur hidup. Seumur hidup. Kenapa? Karena di dalam lubuk hati manusia, dia ingin supaya tetap dihormati. Dia ingin tetap supaya dihargai, bila perlu dia disembah-sembah. Dia disembah-sembah. Disembah-sembah. Jadi pada waktu Nebukadnezar suruh bangun patung emas semuanya ini dan pada akhirnya disuruh untuk sembah, dia sementara bilang kepada seluruh warga yang bukan ada di Babylon saja, tetapi ke seluruh penduduk bumi, agar menghormati dia dan menyembah dia selamanya. Bukan karena patung itu, ini image-nya dia. Supaya orang datang tetap menyembah dia. Dan itulah sebabnya, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, di akhir zaman, umat-umat Tuhan melihat patung yang sama. Kalau Anda mau lihat patung yang ada di buku Daniel pasal yang ketiga, patung itu didirikan di akhir zaman juga. Oleh Nebukadnezar modern. Saya ulangi, patung yang Anda lihat di dalam buku Daniel pasal yang ketiga, yang didirikan oleh Nebukadnezar, emas semuanya itu, emas. Nah, patung yang sama juga didirikan di akhir zaman sebelum Yesus datang.
sebelum Yesus datang, dan Tuhan izinkan itu terjadi bukan karena Tuhan menginginkan orang-orang menyembah patung, tidak. Tetapi ini menggenapi ramalan Alkitab. Dari mana saya tahu? Mari kita buka buku Wahyu. Mari kita buka buku Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14. Wahyu 13 ayat 14, perhatikan baik-baik. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14, dia bilang begini. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Perhatikan baik-baik kata-kata dalam buku Wahyu 13 ayat yang ke-14. Di situ kalau lihat di dalam kalimat yang terakhir, di situ dia bilang, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Tolong perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. Buku Daniel pasal yang ke-13, ayat yang ke-14, di kalimat yang terakhir, dia katakan, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Nah sekarang pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, apakah Anda mengerti patung kalau patung yang didirikan oleh Nebukadnezar yang ada di kerajaan Babel pada waktu itu, ini adalah patung dalam bentuk benda. Tetapi kalau Anda perhatikan dalam buku Wahyu, pasal 13 ayat 14, dia bilang begini, dan dia menyuruh orang untuk mendirikan patung agar menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Ini bukan dalam bentuk benda, tetapi dalam bentuk, karena patung ini di dalam buku Daniel pasal yang ketiga itu disembah. Sembah bahasa Inggrisnya itu adalah worship. Worship ya. Nah, patung yang dalam Wahyu 13 ayat yang ke-14 ini didirikan, ini dalam bentuk peraturan yang pada akhirnya diikuti dan dituruti. Supaya Anda mengerti apa itu patung dalam Wahyu 13 ayat 14, maka mari kita lihat itu patung milik siapa. Kalau di dalam buku Daniel pasal 3 ayat yang pertama, itu patung adalah milik Nebukadnezar. Tapi Wahyu pasal 13 ayat 14, di akhir zaman, patung itu juga akan didirikan. Patung itu didirikan, tetapi milik siapa? Kalau lihat di dalam Wahyu 13 ini, milik binatang. Milik binatang. Oke, supaya Anda mengetahui bahwa patung ini adalah milik binatang, kalau Anda lihat di dalam Alkitab, apa arti binatang dalam Alkitab? Kalau Anda tidak tahu apa arti binatang di dalam Alkitab, Anda perlu kunjungi buku Daniel pasal 7 ayat yang ke-17. Saya tidak akan menjelaskan binatang ini secara mendetail, karena nanti kita datang kepada buku Daniel pasal 7, kita akan bahas mengenai binatang. Tapi sekilas kalau Anda bertanya mengenai kata binatang di dalam buku Daniel dan buku Wahyu, kata binatang itu mengartikan kepada kerajaan, bangsa, atau negara. Apa arti binatang? Binatang artinya kerajaan, atau bangsa, atau negara. Dari mana saya tahu? Dari buku Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-17. Oke? Itulah sebabnya Anda jangan heran kalau rata-rata negara di dunia ini, lambang negaranya itu adalah binatang. Indonesia saja lambang negaranya itu burung gaduh, itu binatang. Thailand itu gajah. Singapura lambang negaranya singa. Rata-rata negara di dunia ini, lambang negaranya itu bukan tumbuhan, tetapi binatang. Nah, jadi ketika Alkitab berbicara mengenai binatang, berarti ini mengenai negara. Nah, ternyata patung ini
dibangun untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Luka oleh pedang. Kalau Anda mau mengetahui patung ini milik siapa, Anda harus tahu binatang mana yang luka oleh pedang. Betul atau tidak? Tolong perhatikan baik-baik Alkitab, supaya Anda jangan bingung. Tolong perhatikan, kalau Anda mau tahu patung ini milik siapa, maka kalau patung dalam Daniel pasal yang ketiga, itu milik Nebukadnezar. Tapi kalau Anda mau tahu patung ini milik siapa, Anda harus lihat akta Alkitab. Patung ini didirikan untuk menghormati binatang. Negara yang pernah luka oleh pedang. Anda mau tahu negara mana yang pernah kena luka oleh pedang? Indonesia? Malaysia? Atau Thailand, Singapura? Negara mana? Mari kita datang kepada buku Wahyu 13 ayat yang ketiga. Wahyu 13 ayat 3. Saya minta tolong saya, Saudara Siko, Pak Pahan, boleh baca. Mari kita lihat, binatang apa yang pernah kena luka? Luka. Maka kalau tampaklah kepadaku itu milik siapa? Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Dia bilang, maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya kena luka yang membahayakan. Dan luka yang membahayakan itu sembuh. Ini merujuk kepada siapa? Ini binatang mana yang pernah kena luka? Kalau Anda mau tahu binatang mana yang kena luka, maka kita harus lihat di dalam ayat yang pertama. Di situ dia bilang, binatang ini adalah binatang yang pernah kena luka yang membahayakan. Jadi, di dalam Wahyu 13 ada dua binatang kan? Yang satu binatang keluar dari dalam laut, dan binatang yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang keluar dalam laut ini dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya tidak mau bahas secara mendetail karena ini panjang sekali, waktu kita juga terbatas. Jadi saya hanya mau kasih tahu saja. Saya mau kasih tahu binatang manakah yang pernah kena luka yang membahayakan. Kalau Anda mau lihat itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut. Negara yang keluar dari dalam laut. Oke, binatang dalam Alkitab adalah negara. Tapi kalau Anda tanya negara yang keluar dari dalam laut itu apa? Sekarang, kalau Anda tanya mengenai negara yang keluar dari dalam laut, maka kita harus tanya laut itu karena ingat buku Wahyu dan buku Daniel, kalau Anda terjemahkan lurus-lurus, Anda akan sesat. Yakin pasti sesat. Biarkanlah Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri. Mau tahu apa arti laut? Di dalam buku Wahyu pasal 13 ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Kata lainnya, lalu aku melihat suatu negara keluar dari dalam laut. Karena Anda harus tahu, patung itu milik siapa. Kalau Anda mengetahui patung itu milik siapa dalam buku Wahyu, maka Anda akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai buku Daniel ini. Dan di dalam buku Wahyu 13, negara itu keluar dari dalam laut. Apa arti laut dalam Alkitab? Wahyu 17. Ayat yang ke-15. Wahyu 17 ayat yang ke-15, Alkitab bilang begini. Oke, sebelum Anda baca Wahyu 17 ayat 15, saya mau tanya. Kira-kira laut itu air banyak atau air sedikit? Tolong jawab. Teman-teman yang belajar Alkitab, laut itu air banyak atau air sedikit? Laut itu bukan seperti air liur ya. Oh, begitu ya. Ini bukan air liur. Laut ini air banyak. Jadi kalau berbicara mengenai air banyak, maka apa yang Alkitab katakan di dalam buku Wahyu pasal 17 ayat 15, apa artinya? Wahyu pasal 17 ayat 15, dia bilang apa di situ? Tetapi air yang banyak yang kau lihat itu adalah bangsa-bangsa. Jadi, perhatikan dulu Wahyu 13 ayat yang pertama, lalu aku melihat suatu negara keluar dari dalam laut, itu artinya suatu negara keluar dari dalam bangsa. Jadi negara keluar dari dalam negara. Sekarang saya mau tanya. Ya. Menurut Anda, di dunia ini, negara manakah yang ada dalam negara?
di dunia ini? Saya tanya dulu, karena Wahyu 13 bilang, lalu aku melihat, supaya tahu patung yang dalam Wahyu 13 itu siapa punya. Siapa punya. Oke? Lalu aku melihat satu negara atau binatang keluar dalam laut. Negara keluar dalam negara. Negara ada dalam negara artinya. Negara mana di dunia ini yang ada dalam negara? Ada 5. 5 negara. Jumlah negara yang ada di dunia ini, penelitian tahun 2013 ya, itu sekitar 228 negara. Lalu di tahun 2019 sekitar 211 negara ya, kurang lebih ada banyak negara seperti itu jumlahnya di dunia. Lalu negara mana yang ada dalam negara di dunia ini? Mau tahu? Ada 5 negara yang ada dalam negara. Yang pertama adalah Lesotho. Lesotho itu ada dalam negara Afrika, ya. Jangan Anda bilang Timor Leste ya. Timor Leste ini keluar, dia sudah nggak ada di luar Indonesia itu. Tapi kalau Anda lihat secara geografis, Lesotho ada dalam negara Afrika. Itu negara yang pertama. Yang kedua adalah Gambia. Gambia ini ada juga di negara Afrika. Lalu kemudian yang ketiga itu Monaco. Monaco itu ada dalam negara Prancis. Jadi Monaco ini ada secara geografis ada di dalam Prancis itu sendiri. Jadi contoh, kalau Medan ini bikin suatu negara, maka Medan ini termasuk negara dalam negara. Karena dia ada di dalam teritori Indonesia, di Sumatera Utara khususnya. Di Sumatera. Nah, begitu juga dengan Monaco. Monaco ada di dalam Prancis. Kemudian negara yang keempat yang ada dalam negara adalah San Marino. San Marino ada juga di dalam negara Italia khususnya. Lalu yang kelima itu adalah Vatikan. Vatikan ini adalah negara yang ada di dalam negara Italia. Ada 5. Tapi negara mana yang memenuhi, yang memiliki kriteria untuk memiliki patung itu? Karena patung itu didirikan untuk menghormati binatang yang luka. Kalau begitu, kalau mau tahu negara manakah itu, negara mana yang pernah kena luka dan luka yang membahayakan hidupnya, tetapi dunia pada akhirnya mengakuinya. Mari saya kasih tahu, saudara-saudaraku, sekali lagi saya tidak mau berlama-lama di Wahyu 13 ini. Karena ada pembahasan khusus nanti di buku Daniel pasal yang ke-7. Anda mau tahu bahwa satu-satunya negara yang pernah kena luka itu adalah Vatikan. Karena kenapa? Karena pada waktu Vatikan muncul, dia menguasai dunia pada tahun 538. Sejarah mencatat 538 dia kuasai dunia. Lalu pada tahun 1798 dikatakan bahwa Vatikan hilang dari peredaran bumi. Kenapa? Karena pada waktu itu Napoleon pada tahun 1798 pemimpin orang Prancis namanya Napoleon Bonaparte memerintahkan kepada jenderalnya bernama Jenderal Barthir, lalu menangkap Paus Pius yang ke-6, dikasih masuk ke dalam penjara dan dia mati di sana. Pada waktu dia mati di sana, inilah yang disebut dengan dia kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi di dalam ayat 3, luka yang membahayakannya itu sembuh, dunia heran dan mengikutinya. Coba Anda lihat sekarang ini. Negara mana yang paling kaya? Negara mana paling kaya di dunia? Yang diakui dunia? Yang kalau dia bicara semua nurut? Indonesia, Pak Jokowi ngomong semua nurut. Aduh, Jokowi itu memang presiden yang luar biasa. Tetapi kalau dia ngomong belum tentu semua nurut. Tapi jangan sampai kalau Vatikan yang ngomong. Itu semua tidak ada yang nurut. Semua nurut. Negara Arab semuanya nurut. Saudara-saudara mau dari denominasi manapun. Saudara lihat kenyataan yang ada sekarang ini. Karena di dalam buku Wahyu 13 ayat yang ketiga mengatakan bahwa dia kena luka. Tetapi lukanya itu sembuh dan dunia mengakuinya. Sekarang Anda tanya. Di negara mana yang dunia paling mengakui? Amerika, iya.
tapi Amerika juga punya hutang banyak sama Vatikan, saudara-saudara. IMF itu bukan milik Amerika, IMF itu milik Vatikan, dan Indonesia berhutang banyak kepada IMF. Seluruh negara berhutang kepada Vatikan. Karena Vatikan, kalau Anda lihat di internet, negara terkaya di dunia itu adalah, negara paling kaya di dunia itu adalah Qatar. Tahun 2013 sampai 2018 saya lihat Qatar. Kedua, sampai 2018 ya, negara kedua terkaya adalah Luxembourg. Yang ketiga adalah Singapura. Padahal bohong. Negara paling kaya di dunia itu Vatikan. Unlimited budget. Seluruh negara di dunia ini kolaps, dia bisa biayai semuanya. Dia bisa biayai semuanya. Itu ada zaman sekarang. Dan negara yang memiliki hutang paling banyak terhadap Vatikan adalah Amerika Serikat. Nomor 2 adalah Jepang, nomor 3 adalah Cina, Prancis, diikuti negara-negara hebat lain. Indonesia memiliki hutang yang tidak mungkin dilunasi. Sampai pada zaman Bapak Jokowi. Sekarang ini. Di tahun 2016 saja, sampai 2018, awal 2019, Indonesia memiliki hutang lebih dari 5.000 triliunan kepada Vatikan. Dan di tahun 2020 ini, Indonesia meminjam kurang lebih ada 70 sampai 90 triliun. Kepada siapa? Kepada IMF, Bank Dunia. Dan kalau Anda tanya sekarang ini, siapa punya Bank Dunia? Vatikan. Alkitab tidak mungkin bohong, saudaraku. Kalau nanti kita datang kepada pembahasan Daniel pasal 7, kita akan bahas perlahan-lahan dari buku Wahyu pasal 13. Tapi sekarang ini, saya sekadar mau kasih kisi-kisi bahwa sesungguhnya patung yang dalam buku Daniel pasal yang ketiga adalah patung Raja Nebukadnezar, patung orang Babel. Patung yang ada dalam buku Wahyu 13 yang didirikan untuk menghormati binatang atau negara yang pernah kena luka parah, ini adalah patung miliknya Vatikan. Dan ingat baik-baik sahabat-sahabatku, kalau Anda perhatikan mengenai dua binatang yang ada dalam buku Wahyu 13, binatang yang pertama itu adalah merujuk kepada Vatikan, binatang keluar dari dalam laut. Binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi itu merujuk kepada Amerika Serikat. Kepada Amerika Serikat. Anda saya sengaja kasih penasaran supaya nantinya kau bilang, "Oh, kok Amerika? Kok Amerika?" Tahan dulu sahabat-sahabatku. Karena pada malam ini sahabat-sahabatku, saya hanya mau kasih tahu bahwa Anda akan melihat kenapa sampai patung itu didirikan. Dan patung ini didirikan atas kerjasama persatuan antara Amerika Serikat dan juga Vatikan. Dan kalau Anda berbicara mengenai patung, ini adalah peraturan yang memaksakan Anda dan saya untuk menuruti dan menyembah. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah, peraturan apa? Peraturan nomor 1. Peraturan nomor 1 ya. Ada banyak pada peraturannya. Kalau Anda buka di internet lalu cari 17 Sustainable Development. 17 Sustainable Development. Ini adalah usulan dari Vatikan. Saya mau kasih tahu mengenai patung ya. Ini saya mau jelaskan mengenai patung. Karena kalau Anda berbicara mengenai patung yang ada dalam buku Daniel pasal yang ketiga, itu dalam bentuk benda. Tetapi kalau berbicara mengenai patung yang ada di dalam buku Wahyu 13, ini tujuannya adalah untuk menghormati binatang. Binatang yang kena luka. Agar kita menyembah dia. Dan ini merujuk kepada peraturan yang dibuat. Peraturan apa? Nah, ingat baik-baik, seluruh dunia termasuk Indonesia sudah terima yang disebut dengan 17 Sustainable Development. Ada 17 goal, 17 agenda. 17 agenda. Saya tidak bahas mengenai 17 agenda itu karena ini sudah marak di mana-mana. Di seluruh dunia sudah terima. Sejak pada bulan September 2015, waktu Vatikan datang ke Amerika Serikat, dia bicara di parlemen, tidak gampang orang bicara di parlemen.
Saudara-saudara, sebelumnya waktu Vatikan datang ke Amerika, itu lebih banyak dia di bandara saja, kayak Miss Universe. Tapi di tahun 2015, siap karpet merah. Disiap karpet merah, saudara-saudaraku, Barack Obama. Dan waktu dia tetapkan 17 goal, 17 pembangunan, 17 agenda itu, Anda perhatikan baik-baik di agenda nomor pertama, agenda nomor 5, dan yang kedua agenda nomor 13. Perhatikan baik-baik. Agenda nomor 5, kalau lihat baik-baik, di situ dia bilang gender equality. Gender, ada 17 ya, saya tidak mungkin bahas semuanya, karena banyak juga saya tidak tahu. Tetapi kalau Anda lihat di agenda nomor yang kelima, itu adalah gender equality. Gender equality ini begini. Saya mau tanya, kalau Anda yang punya anak, atau Anda yang punya adik atau abang, taruhlah abang Anda itu belum nikah, tapi abang Anda itu mau nikah sama laki-laki. Abang Anda laki-laki ini mau nikah sama laki-laki. Kira-kira setuju atau tidak? Atau adik Anda perempuan nikah sama perempuan. Setuju atau tidak? Maka Anda akan bilang begini, saya tidak setuju. Kenapa? Karena agama saya melarangnya. Saya juga tidak setuju. Tetapi tolong perhatikan baik-baik. Tanggal 1 Juni 2015, pernikahan sejenis itu telah dilegalkan di Amerika Serikat. Lalu diikuti oleh 26 negara Eropa. Lalu negara pertama di Asia yang menyetujui adalah siapa? Adalah Taiwan. Lalu kita bertanya, Indonesia kira-kira akan nurut tidak agenda itu? Gender equality. Jadi laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Diizinkan atau tidak? Maka Anda akan bilang begini, di Indonesia nggak mungkin. Siapa bilang? Siapa bilang? Kenapa Indonesia mungkin melegalkan pernikahan laki-laki dan laki-laki, perempuan-perempuan? Yang pertama alasannya karena ramalan Alkitab mengatakan bahwa nanti umat Tuhan seluruh dunia akan menentang Tuhan. Lalu yang kedua adalah secara finansial Indonesia punya hutang sama Bank Dunia. Ingat, Bank Dunia adalah milik Vatikan. Ingat baik-baik ya. Bank Dunia bukan milik Indonesia, bukan milik Jokowi, bukan milik Sri Mulyani. Walaupun Sri Mulyani pernah bertugas di sana. Bank Dunia bukan milik Sri Mulyani, tetapi Bank Dunia adalah milik Vatikan. Dan Indonesia punya hutang besar. Kalau Indonesia punya hutang besar, maka yang terjadi kalau mereka bilang Indonesia mau bayar, Indonesia mau ikut atau tidak? Indonesia akan ikut. Tidak mungkin tidak. Anda dan saya ini hanya bawahan. Anda dan saya bukan presiden. Tapi saya yakin dan percaya Indonesia akan nurut. Dan yang berikutnya lagi adalah, ini LGBT sudah marah kemana-mana. Bayangkan saja, ada beberapa murid saya datang kepada saya. Mereka bilang, Sir, saya bilang kenapa? Aduh, Sir, saya baru pulang dari Brasil. Oh ya, kamu kuliah apa di Brasil? Aku kuliah musik, Sir. Terus, kamu udah mau tamat? Belum tamat karena virus corona ini, Sir. Oh, gitu. Sir tahu? Iya. Saya tidak tahu. Saya mencintai seorang Brasil, Sir. Oh ya? Sama agama samamu? Iya, Kristen setia, Sir. Rajin masuk gereja kami sama-sama. Lalu sudah saking cintanya saya sama dia. Tapi ternyata, waktu saya mau lebih serius sama dia, saya sadar dia ini menyukai sama jenis. Loh, kok bisa? Padahal badannya maco, Sir. Dia ini sama seperti orang yang rohani sekali di Brasil sana. Tetapi ternyata dia menyukai lawan jenisnya. Saya pikir cuma satu. Aduh, bayangkan saja di gereja namanya gereja Kristen saja, gereja Kristen kita ini. Banyak yang praktekkan LGBT. Menyukai sama jenis. Beberapa waktu lalu, saya masuk ke satu sekolah. Anda tahu? Saya masuk ke satu sekolah, tiba-tiba ada beberapa orang yang datang kepada saya dan bilang begini. Menangis-nangis setelah saya khotbah. Lalu
Udah nggak sadar tuh. Permisi Bapak Neno, sepertinya ke-mute. Halo, sudah dengarkah? Oke, sudah dengar. Lanjut. Oh, oke. Kenapa kamu nangis? Saya suka sama dia, Sir. Lama-lama saya sadar bahwa sesungguhnya di sekolah ini ada anak gadis yang menyukai sesamanya. Saya pikir cuma satu. Ternyata 6-6 yang datang ini adalah berpasang-pasangan. Sesama jenis. Di sekolah apa? Di sekolah yang disebut dengan sekolah agama. Saudara mau tahu? Saya ada di Tanah Karo ini. Tanah Karo ini termasuk lumayan disebut apa namanya pedesaan. Satu kali saya pergi ke Indomaret. Lalu waktu saya pergi ke Indomaret, tiba-tiba ada yang datang menyambut saya di depan. Saya bilang, perasaan sepanjang saya berada nggak pernah ada yang nyambut saya. Oh ini tiba-tiba ada yang datang menyambut saya. Lalu yang nyambutnya bukan perempuan, laki-laki. Lalu waktu saya diizinkan masuk, dia bilang selamat datang. Saya masuklah kan. Waktu saya masuk, lalu dia mulai maju dekatin saya, nempel lagi. Kalau jaraknya dia ngikut saya belok kiri dia ngikut, belok kanan dia ngikut. Padahal kalau mau dilihat, pasti menarik dari saya ini. Sudah romantis, rombongan manusia tipis, wajah pas-pasan, hitam lagi. Ada menarik. Ini dia maju dekati saya, bukan jaraknya begini, dia nempel. Lalu saya coba belok kiri, dia ikut. Belok kanan, dia ikut. Kemana-mana dia ikut. Udah nempel, saya bilang, aduh ini sudah aneh, nggak benar lagi. Lama-lama dia mulai pegang yang nggak benar lagi. Bayangkan saja di Indomaret ini. Indomaret, dia pegang yang sudah nggak wajar. Pegang-pegang yang nggak wajar. Saudara-saudaraku, karena saya sudah sakit ketakutan di Indomaret, saya lari keluar terbirit-birit dari Indomaret itu. Anda bayangkan saja, itu di tahun 2020. Dan apa yang terjadi nantinya, yang sudah diusulkan oleh Vatikan, bahwa sesungguhnya agenda nomor 5, yaitu gender equality ini akan diberlakukan ke seluruh dunia. Memang itu adalah suatu peraturan yang sudah ditetapkan dari atas. Karena Vatikan sendiri yang menguasai seluruh finansial yang ada di dunia. Perhatikan buku Wahyu 13 ayat 3. Binatang itu sembuh dan pada akhirnya seluruh dunia mengakuinya. Dan sekarang kenyataannya begitu. Jadi kalau dia tetapkan mengenai pernikahan sesama jenis, gak mungkin Indonesia tolak. Itulah sebabnya di dalam buku Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Sebelum Tuhan Yesus datang, itu orang-orang yang pernah dilakukan oleh pada zaman Nuh, menikah sesama jenis, itu juga akan berlaku pada zaman kita, sahabat-sahabat. Lalu yang berikutnya yang saya mau bilang kepada Anda dan saya, sebelum saya lanjut ke agenda nomor 13, ini agenda nomor 13 adalah yang disebut dengan climate action. Climate action. Climate action ini bagaimana mengatasi bencana alam. Bencana alam. Nah, saya mau tanya dulu kepada host. Waktu saya tinggal berapa menit lagi? Karena pembahasan ini saya lihat masih sedikit panjang. Sekitar 15 menit, Pak. Oke. Masih 15 menit lagi ya. Nah, yang saya mau bilang di sini adalah teman-teman sekalian, kalau Anda berbicara mengenai patung dalam Wahyu 13, ini berbicara mengenai peraturan yang akan kita turuti. Yang kita ikuti. Yang ini dibuat. Yang dibuat oleh apa? Yang dibuat untuk menghormati binatang yang pernah luka yang membahayakannya itu. Dan pada akhirnya sembuh. Dan sekarang, di dalam agenda nomor 13, adalah peraturan. Kalau Anda lihat di situ climate action. Tapi di dalam climate action itu ada ensiklik atau buku yang ditulis oleh Vatikan. Namanya Laudato Si. Laudato Si. Saya ulangi. Di agenda nomor 13, dari 17 ya. Agenda nomor 5 adalah gender equality. Agenda nomor 13, ini adalah peraturan yang dibuat untuk menghormati. Oke?
Agenda nomor 13 adalah climate action. Tapi kalau Anda berbicara mengenai climate action, ini berbicara bagaimana cara mengatasi bencana alam. Tapi cara untuk mengatasi bencana alam di ensiklik Vatikan, di situ dikatakan bahwa kita harus datang untuk menghormati Allah dengan memperbaiki hubungan kita dengan alam, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, yakni harus datang beribadah hari Minggu. Beribadah hari Minggu. Oh, sekarang sahabat-sahabatku, pertanyaan saya adalah, kira-kira hari ibadah apakah yang benar? Ini saya baru bahas mengenai patung, sahabat-sahabatku ya. Hari ibadah apakah adalah hari ibadah yang benar? Jangan tanya saya, jangan tanya orang Advent, jangan tanya orang Protestan, jangan tanya orang Islam, jangan tanya saja Tuhan. Kenapa? Karena begini. Karena saya bisa saja salah, orang Advent bisa salah, Protestan bisa salah, Katolik bisa salah, agama Islam bisa salah, siapapun bisa salah karena manusia. Tapi Tuhan bisa salah atau tidak? Tuhan tidak mungkin salah. Jadi caranya Anda mengetahui ibadah yang benar, Anda harus ikut Tuhan. Yang mau ke surga, angkat tangan. Oke, kita semua mau ke surga ya. Tapi kalau mau ke surga, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau Anda mau ke surga, jangan ikut agama, ikut Yesus. Ikut Isa Al-Masih. Karena di dalam Al-Quran pun, dia bilang, di doa Al-Fatihah itu dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lalu di dalam buku As-Sukrul dia bilang, itu saya lupa ayatnya lagi ya. 331 kalau nggak salah dia bilang, Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus, saudara-saudaraku. Dan Yesus juga adalah jalan yang lurus. Kalau begitu, kalau Anda mau tahu hari yang benar, kita harus ikut Yesus. Kita harus ikut Yesus. Kalau begitu, Yesus beribadah hari apa? Saya mau tanya kepada Anda dan saya. Kira-kira Yesus beribadah hari apa? Mari kita lihat. Kalau Anda mau tahu Yesus beribadah hari apa, mari kita lihat sejarah dari hari ibadah yang benar. Kita buka di dalam buku Kejadian, pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang dia bilang, lalu diselesaikannya langit dan bumi, ketika Allah pada hari yang ketujuh itu, dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuat itu, lalu dia memberkati hari yang ketujuh, dan dia menguduskannya karena pada hari itulah ia telah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sekarang Anda dan saya tolong perhatikan. Hari perhentian bagi Tuhan, karena hari pertama Tuhan ciptakan terang, ini saya hanya mau jelaskan mengenai patung, sahabat-sahabatku ya. Karena ada peraturan yang menghormati, ada peraturan yang dibuat untuk menghormati binatang itu atau negara itu, tetapi ingat baik-baik, ada peraturan yang sebenarnya dibuat oleh manusia, itu adalah peraturan yang menentang Tuhan. Dan Tuhan mau agar kita kembali kepada hari ibadahnya yang benar. Supaya kita jangan ikut-ikutan menyembah patung itu. Oke, mari kita lihat baik-baik. Dia bilang hari ketujuh Tuhan berhenti, Tuhan memberkati dan menguduskan. Lalu Anda akan bilang, itu kan untuk Adam dan Hawa. Itu kan bukan untuk saya. Apakah hari ketujuh itu hanya untuk Adam dan Hawa? Saya mau tanya, apakah hari ketujuh itu hanya untuk Adam dan Hawa? Mari kita lihat. Kita lihat di dalam buku Keluaran pasal 31, ayat yang ke-16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Jadi dia bilang begini. Hendaklah orang Israel memelihara Sabat dan merayakannya turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Inilah suatu ketetapan menjadi perjanjian yang kekal, turun-temurun. Di dalam ayat ini, kalau Anda baca dari firman, ini turun-temurun, saudara-sahabat-sahabatku. Berarti apakah hari ketujuh ini, hari ibadah,
penyembahan kepada Tuhan, bukan penyembahan kepada patung binatang ini ya. Apakah ini hanya untuk Adam dan Hawa? Ayat ini mengatakan bahwa turun-temurun. Turun-temurun. Berarti dari generasi ke generasi menjadi perjanjian kekal. Benar atau tidak? Benar. Itulah sebabnya Keluaran pasal 20 ayat 8, dia bilang, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau begitu, pertanyaan saya di sini adalah, bukankah hari ke-7 hari Sabat ini hanya berlaku pada zaman perjanjian lama? Perjanjian baru kita ini kok. Kita kan bukan hidup pada zaman perjanjian lama lagi. Ini kan perjanjian baru. Apakah hari Sabat hanya berlaku pada zaman perjanjian lama saja? Perjanjian baru bagaimana? Mari kita lihat. Apakah hari Sabat masih berlaku pada perjanjian baru? Kita lihat di dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat 16, dia bilang begini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia di sini adalah Yesus ya. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oh, Pak Neno, sepertinya videonya dan suaranya hilang ini. Hari ibadat ini dicatat dalam perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Nah, ada yang tanya sama saya begini. Oh, Sabat itu berarti Yesus beribadah hari Sabat ya? Yesus tidak beribadah hari lain. Hari Sabat. Tidak dicatat Yesus beribadah hari yang lain. Hari Sabat. Oh, hari Sabat itu kan untuk orang Yahudi. Saya kan orang Indonesia. Yesus kenapa beribadah hari Sabat? Karena hari Sabat untuk orang Yahudi. Apakah Anda setuju hari Sabat hanya diciptakan untuk orang Yahudi? Mari kita lihat. Biarkan Alkitab yang jawab. Di dalam buku Markus 2 ayat 27 dan 28. Markus 2 ayat 27 dan 28 dia bilang begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Sekarang saya mau tanya, mau agama apapun Anda dan saya pada saat ini, saya mau tanya. Orang Yahudi manusia atau bukan? Tolong jawab. Manusia. Berarti hari Sabat untuk orang Yahudi. Saya mau tanya. Orang Indonesia kan hari Sabat diadakan untuk manusia. Orang Indonesia manusia atau bukan? Manusia. Berarti hari Sabat untuk orang Indonesia. Saya mau tanya ini orang Batak yang nonton ini. Orang Batak manusia atau bukan? Berarti hari Sabat untuk orang Batak. Saya mau tanya ini orang Manado yang melihat juga. Orang Manado. Manusia atau bukan? Manusia, berarti hari Sabat untuk orang Manado. Orang Kupang, sama dengan saya. Ini orang Kupang, saudara-saudaraku, orang-orang Kupang, adik-adikku, kakak-kakak, abang-abangku, betapun kakak, betapun adik-adik semua ini. Orang Kupang manusia bukan? Manusia. Walaupun beta kurus, krempeng, gigi offside, ya beta ini juga manusia. Saya juga manusia. Orang Kupang juga manusia. Berarti hari Sabat untuk orang Kupang. Benar? Namanya manusia, hari Sabat untuk mereka. Dan ini cocok dengan buku Al-Baqarah ayat 65-66. 65-66 dia bilang kalau tidak ibadah hari Sabat, Sabtu, ya sininya seperti monyet. Iya kan? Kenapa? Karena hari Sabat bukan diadakan untuk monyet. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Lalu ada yang tanya sama saya begini. Ingat, kalau kita mau ke surga, kita ikut Yesus. Anda nggak boleh ikut yang lain, ikut Yesus saja. Oke? Lalu ada yang tanya sama saya begini. Loh, bukankah Yesus mati hari Sabat sudah dipalangkan? Sudah tidak berlaku lagi. Ngapain? Itu sudah dipalangkan. Apa betul hari Sabat telah dipalangkan? Mari kita lihat ayatnya. Apakah Yesus mati, hari Sabat sudah tidak dipelihara lagi? Mari kita lihat di dalam buku
Di Lukas pasal yang ke-23 ayat 56a dan 56b. 56a dan 56b. Saya meminta tolong saudaraku, leksiko Pakpahan, boleh baca Lukas 23 ayat 56a 56b, atau ada teman-teman yang boleh volunteer baca, siapa saja boleh baca. Apa dia bilang di sana? Sebentar, Lukas berapa tadi, Pak? Lukas 23 ayat 56a 56b. Lukas 23 ayat 56. Dan setelah dan mereka 56b. Dan setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Mereka menyiap minyak mur, kenapa? Dan kemenyan, karena Yesus sudah mati. Mereka di sini adalah Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria yang lain, dan murid-murid Yesus. Setelah mereka pulang, mereka beristirahat sesuai hukum Taurat. Mereka beristirahat pada hari Sabat sesuai hukum Taurat. Sabat dipalangkan, disalibkan, mana? Tidak ada Sabat dipalangkan. Sabat tidak ditidakkan. Sabat tetap dipelihara. Itulah sebabnya kalau ada yang mengatakan bahwa setelah Yesus mati Sabat dipalangkan, tidak ada bukti. Oh, ada yang bilang waktu Yesus bangkit hari Sabat sudah diubah dengan hari kebangkitan. Jadi kenapa sampai kita boleh beribadah hari yang lain? Karena Yesus sudah mati dan bangkit, dan dia bangkit pada hari kebangkitan. Itulah sebabnya kita beribadah pada hari kebangkitan. Apakah demikian kata Alkitab? Mari kita tanya Alkitab. Mari kita tanya Alkitab. Mari kita tanya Alkitab, Kisah Rasul pasal 18 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang keempat, dia bilang begini di sini. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Setiap hari Sabat, Paulus masuk ke rumah ibadah, lalu berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah setelah Yesus bangkit, Sabat diubah dengan hari lain? Tidak. Buktinya apa? Ayat ini menunjukkan Yesus sudah di sorga, sudah dibangkitkan naik ke sorga. Tapi murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus masih beribadah hari Sabat. Sabat dipalangkan? Tidak. Tidak ada Sabat dipalangkan. Kalau begitu pertanyaan pada malam hari ini adalah, kira-kira hari Sabat itu hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Jangan tanya saya ya. Tanya saja Alkitab. Anda mau tahu kisah saya? Saya ini orang NTT, orang Kupang, tinggal di Laba. Dari kecil itu saya beribadah hari Minggu. Jadi, kalau Anda tanya sama saya bilang kalau waktu itu Sabat itu hari Minggu. Karena kenapa? Dengarkan pengalaman saya. Dengarkan pengalaman saya. Pada waktu saya beribadah hari Minggu, saya kan besar di NTT, dan saya ini sering sekali ke sekolah Minggu. Tiba-tiba ada yang datang, lalu bilang sama saya, kenapa kamu ibadah hari Minggu? Saya bilang, loh, saya kan diperintahkan Papa. Oh, Alkitab bilang ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu saya bilang, orang ini hari Sabat itu kan hari Minggu. Lalu dia bilang, enggak, hari Sabat bukan hari Minggu. Terus karena saya tanda tanya, saya pergilah ke sekolah. Saya bilang, orang yang perlu saya tanyakan hari Sabat itu hari apa adalah guru agama saya. Lalu saya pergi tanya ke guru agama saya. Bu, hari Sabat hari apa, Bu? Guru agama saya bilang, hari Sabat hari Minggu. Saya bilang, selesai. Hari Sabat hari Minggu. Dan saya tetap pergi ke gereja hari Minggu. Tetapi orang ini datang. Orang ini datang kepada saya, dia bilang begini, Sabat itu bukan Minggu. Sabat itu, coba lihat ini. Yang dia bawa kamus bawa kamus bahasa Indonesia. Lalu saya baca ini kamus bahasa Indonesia. Dia bilang, coba kamu baca, lihat hari Senin. Kamus bahasa Indonesia waktu itu. Hari Senin, saya lihat hari Senin, hari kedua.
Lalu saya lihat hari Minggu, hari pertama. Loh, hari Sabat, Sabtu, hari ke-7. Sabat. Saya mulai goyang-goyang. Saya bilang, ini kan bukan di Alkitab. Ini kan di dalam kamus. Nah, saya stopkan dulu ceritanya, saya lanjut ya. Sekarang, saya akan buktikan kepada Anda, hari apakah hari Sabat dari Alkitab. Bukan dari kamus bahasa Indonesia. Saya akan buktikan kepada Anda, hari apakah hari Sabat, itu bukan dari kamus bahasa Indonesia, dari kalender. Tetapi dari Alkitab. Yang bawa Alkitab, tolong angkat Alkitabnya. Buka-buka mana Alkitabnya. Oke, lihat Alkitab ya. Sekarang, supaya Anda tahu hari apa itu hari Sabat, kita lihat di Alkitab. Buka buku Lukas 23 ayat 54. Tolong buka. Lukas 23 ayat 54. Lukas 23 ayat 54. Tolong. Lihat. Dia bilang begini. Hari itu adalah hari persiapan. Oke, laiku boleh baca laiku, laik Siko, saudara Siko Papahan. Siap. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Oke. Ayat ini mengatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Hari persiapan adalah hari hampir memasuki Sabat. Amin. Kuat-kuat dulu amin. Baru kita lanjut. Hari persiapan adalah hari hampir memasuki hari Sabat. Amin. Tidak ada amin yang di dalam situ. Oke. Anda mau amin atau tidak di sini sudah bilang amin. Kalau begitu, saya berikan contoh. Kalau hari persiapan itu adalah hari Minggu, berarti hari Sabat hari Senin. Karena sesuai ayat itu ya. Kalau hari persiapan itu hari Senin, berarti Sabat hari Selasa. Sesuai Lukas 23 ayat 54. Kalau hari persiapan hari Selasa, hari Sabat hari Rabu. Kalau hari persiapan hari Rabu, hari Sabat hari Kamis. Kalau hari persiapan hari Kamis, hari Sabat hari Jumat. Kalau hari persiapan hari Jumat, hari Sabat hari Sabtu. Kalau hari persiapan adalah hari Sabtu, berarti hari Sabat hari Minggu. Kalau hari persiapan hari Minggu, berarti hari Sabat hari Senin. Mari kita lihat di kamus Alkitab. Bukan kamus Alkitab Anda dan saya. Kamus Alkitab, bukan Alkitab. Kamus Alkitab cari hari persiapan. Kalau ini bukan leksiko yang baca, tetapi ada yang datang dari, dan tolong buka, lihat di kamus Alkitab Anda dan saya cari hari persiapan. Hari persiapan itu hari apa? Ada keponakan saya di sini, Heru. Keponakan tersayang mana? Keponakanku, Heru. Boleh Heru baca. Heru mana Heru? Hari persiapan hari apa? Dicari di kamus Alkitab hari persiapan. Udah dapat belum? Lihat. Kalau ada yang dapat, langsung baca. Hari persiapan di kamus Alkitab itu. Hari persiapan itu hari apa? Hari persiapan. Hari sebelum hari Sabat. Jadi hari Jumat, di mana persiapan untuk Sabat atau Paskah sudah dimulai. Jadi hari persiapan adalah hari Jumat. Sekarang saya tanya. Kalau hari persiapan adalah hari Jumat, berarti hari Sabat hari apa? Hari Sabtu. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua. Kalau Anda baca di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat yang ke-5. Di kalimat terakhir dia bilang, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari pertama dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata Yom Ehad. Yom Ehad ini hari pertama itu Yom Ehad artinya Sunday, itu Minggu. Hari pertama Yom Ehad nggak bisa bilang Senin, itu Minggu. Lalu hari kedua Kejadian 1 ayat 8 itu kalau nggak salah. Jadilah petang, jadilah pagi hari kedua. Buku Kejadian pasal 1 artinya Yom Saini, bahasa aslinya Yom Saini itu adalah
hari kedua, hari Senin. Hari ketiga, Yom Selisih. Itu ditulis bahasa aslinya Yom Selisih, artinya itu adalah hari Selasa. Hari ketiga. Hari keempat, Yom Revi, itulah Rabu. Itulah Wednesday, hari keempat. Hari kelima, Yom Kamisi, itulah Kamis. Itulah Thursday. Hari keenam, Friday, ditulis bahasa aslinya itu adalah Yom Hasisi. Lalu yang berikutnya, kalau sekarang Yom Sebi ya, dulu Yom Sabato, hari ke-7, itu Sabtu. Yom Sebi, Yom Sabato, itu sama dengan Sabtu. Kalau orang Portugal bilang Sabado. Jadi saudara-saudaraku, tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya hari Sabat itu hari yang lain. Tapi hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan Anda dan saya perlu tahu, waktu saya tahu ini, saya belajar ini, saya beribadah masuk gereja hari Sabat. Saya beribadah hari Sabat. Waktu saya beribadah hari Sabat, ada teman-teman saya bilang begini, kamu mau pindah agama masuk apa? Saya bilang, bagaimana kalian bilang saya pindah agama? Kalian bilang saya masuk Advent? Tidak. Saya ikut kata Yesus. Saya beribadah hari Sabat, bukan mengikuti agama apapun, tapi mengikuti Yesus. Alkitab Anda dan saya sama. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Kalau Anda ikut Yesus, sudah pasti Anda beribadah hari Sabat. Jangan mau ikut agama yang lain, ikut saja Yesus. Jalan ke sorga, bukan ikut Protestan, ikut Katolik, ikut Pentakosta, ikut Advent, ikut Islam. Tidak. Mau ke sorga, Anda perlu ikut Yesus. Saudara-saudaraku. Dan itulah sebabnya, kalau mau ikut Yesus, ikut kata Alkitab ini. Dan itulah sebabnya, waktu saya beribadah hari Sabat, maka saya mau digantung oleh bapak saya. Tapi saya bilang sama bapak saya, Papa, saya beribadah hari Sabat bukan ikut mama, ikut papa, bukan ikut siapa-siapa. Tapi ikut Yesus. Anda dan saya, kalau seandainya Anda beribadah hari Sabat, jangan berpikir Anda ikut agama apapun. Tapi motivasi Anda dan saya ikut Yesus. Sama seperti pada waktu saya beribadah hari Sabat. Anda dan saya juga harus melakukan hal yang sama. Dan pada waktu bapak saya mendengar penjelasan saya bukan mau ikut siapapun. Karena Alkitab mengatakan bahwa ikutlah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka tali yang dipegang oleh bapak saya itu rubuh dari tangannya. Dia tidak jadi gantung saya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa sampai orang beribadah pada hari Minggu? Ini bukan oleh karena Alkitab ajarkan. Tetapi oleh karena dirubah oleh manusia. Pada tahun 31 Yesus terangkat ke sorga, seluruh Kristen dan Yahudi beribadah hari Sabat. Tidak ada orang beribadah hari Minggu. Orang beribadah hari Minggu pertama kali pada tahun 321. Dan itu dirubah oleh kaisar yang bernama Kaisar Konstantin. Sejarah mencatat orang beribadah hari Minggu pertama, orang Kristen beribadah hari Minggu pertama itu tahun 321 Masehi. Sebelumnya pada zaman Yesus tidak ada orang beribadah hari Minggu. Semuanya hari Sabtu. Jadi sekarang Anda dan saya beribadah hari Minggu, Anda tidak ikut Alkitab, saudara-saudara. Kalau Anda dan saya mau jujur, mau mengikuti Yesus, pasti Anda dan saya beribadah pada hari Sabat. Dan patung yang didirikan oleh Nebukadnezar untuk menghormati Nebukadnezar, dan patung yang didirikan di akhir zaman adalah peraturan LGBT menentang lembaga pernikahan dan menentang hari ibadah untuk menghormati Vatikan. Dan Anda dan saya jangan mau untuk menyembah atau beribadah pada hari yang lain selain hari ibadah yang benar. Karena kalau Anda mengikuti ibadah yang lain bukan hari Sabat, maka kita sementara menghormati patung yang didirikan di Wahyu 13 itu. Sekarang pertanyaan bagi Anda dan saya adalah, apakah Tuhan mau agar Anda dan saya menyembah patung itu? Beribadah pada hari yang lain? Tidak. Tapi Tuhan mau agar Anda dan saya mengikuti kata Alkitab.
mengikuti jejak Yesus. Itulah sebabnya ayat Alkitab mengatakan dalam buku Matius, pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Aku datang, jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu iota tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat ini. Itulah sebabnya pada malam hari ini, sahabat-sahabatku, mari kita berkomitmen bersama-sama. Tuhan, tolong saya agar saya disanggupkan untuk mengikuti jejakmu, mengikuti jalanmu, karena sesungguhnya Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah membahas dari buku Daniel pasal yang ketiga. Walaupun kami baru membahas tentang patung itu, tapi biarlah Engkau menolong kami, agar kami boleh mengerti. Sehingga dengan demikian, kami pada akhirnya disanggupkan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Bapa di sorga memberkati semua teman-teman, saudara-saudara yang sudah bergabung di Zoom online ini. Biarlah kami semua boleh disentuh oleh kuasa Roh. Dan kami pada akhirnya mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Ini doa kami, ampuni kami orang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Neno. Oke teman-teman, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengenai hari beribadah. Kebanyakan orang beribadah pada hari Minggu dikarenakan Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Bagaimana tanggapannya? Langsung saya jawab? Ya, langsung dijawab aja Pak. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab dari pembahasan saya. Mari kita lihat apakah dengan Yesus bangkit pada hari pertama, hari Minggu, maka hari Sabat itu sudah diubah. Sahabat-sahabatku, yang pertama ayat yang pertama yang ingin saya bacakan kepada Anda dan saya adalah dalam buku Kisah Rasul 18 ayat yang keempat. Waktu Yesus bangkit, apakah hari Sabat diubah? Apakah hari Sabat diubah? Mari kita baca. Kisah 18 ayat yang keempat. Itu ayat pertama yang saya baca ya. Tolong baca. Kisah 18 ayat 4. Kisah 18 ayat 4, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Halo? 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 Oke. Saudara-saudara sudah dengarkan bacaan ya tadi dari saudara Siko, Pak Pahan, bahwa di situ peristiwanya adalah peristiwa di mana Yesus sudah terangkat ke surga. Yesus sudah berada di surga. Tetapi Paulus setiap hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kalau baca di pasal 17, dia lakukan ini sesuai dengan hukum Taurat. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah setelah Yesus bangkit, maka Sabat telah diubah? Kalau ayat ini menjawab tidak diubah, buktinya apa? Paulus ini masih tetap beribadah. Mana bisa diubah? Murid-murid Yesus tetap beribadah hari Sabtu, hari Sabat, tidak diubah. Itulah sebabnya rekomendasi Alkitab, informasi dalam Alkitab tidak diubah dengan hari apapun. Yang mengubah itu manusia. Makanya di tahun 321 itu baru hari Sabat diubah oleh Kaisar Konstantin. Lalu dari mana saya tahu bahwa dari hukum Taurat satu pun tidak ada yang diubah atau dibatalkan? Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat yang ke-17. Dari mana saya tahu bahwa tidak ada satu titik, satu iota yang dibatalkan dari hukum Taurat diubah? Mari kita baca. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Boleh Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Dia bilang lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik. Bayangkan satu titik, apalagi satu hukum
batal, tidak dibatalkan, tidak diubah. Kata batal itu kalau lihat itu tidak diubah sama sekali. Jadi kalau seandainya itu tidak diubah, ngapain kita ubah-ubah? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau Anda bertanya kenapa sampai orang beribadah hari Minggu sekarang ini, itu sebenarnya bukan ajaran Alkitab. Kalau Anda benar-benar Kristen, pengikut Isa Al-Masih bagi orang Muslim, maka Anda dan saya perlu mengikuti Yesus. Tapi mengikuti Yesus, mengikuti juga cara ibadah yang benar. Kalau Yesus ke Jakarta, harusnya kita ke Jakarta. Kalau Yesus ke Jakarta, Anda ke Surabaya, nggak jumpa. Yesus ke Siantar kita. Kalau Yesus ke Siantar, ke Medan aku, nggak jumpa. Itulah makanya, kalau Yesus ke Medan kita. Kalau Yesus ke Siantar kita. Yesus ke Siantar, kita ke Kupang, ya bagaimana? Jadi, kalau Yesus beribadah hari Sabat, ke hari Sabatlah kita. Jangan Yesus ke hari Sabat, kita pergi ke hari yang lain. Ya, saya ulang tahun tanggal 19 Maret. Lalu saya undang Anda datang, hadiri acara ulang tahun saya 19 Maret. Anda bilang, temanku itu, aku nggak mau datang tanggal 19 Maret, tanggal 20. Apakah Anda bisa nikmati hari ulang tahun saya? Saya rayakan tanggal 19. Mana bisa? Anda datang tanggal 20, sudah nggak ada lagi perayaan itu. 17 Agustus adalah hari apa? Hari perayaan upacara. Apakah sudahlah, saya nggak mau rayakan 17 saya nggak mau bikin upacara, nanti tanggal 18 saja. Ya, Anda melantang pemerintah namanya. Jadi Tuhan ajak Anda dan saya datang pada hari Sabat. Dan itu tidak diubah, tidak dibatalkan. Sesuai dengan buku Lukas 16 ayat yang ke-17. Oke? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang kedua. Ini ada lebih pertanyaan ke pembahasan hari ini. Katanya kita bahas tentang 66, tapi kenapa kebanyakan tentang hari Sabat? Nah, apakah ini nanti lanjutannya di episode berikutnya atau bagaimana mungkin Pak? Oke. Nah, jadi 66 ini adalah tinggi patung, 60 adalah tinggi patung, lebar 6. Tapi sebelum kita tahu 66 itu, kita harus tahu patung itu dulu. Itulah makanya malam ini kita bahas tentang patung itu. Dan untuk membahas patung dalam buku Daniel pasal yang ketiga, kita hubungkan dengan patung yang didirikan dalam Wahyu pasal 13. Itulah sebabnya saya harus bahas ini, sahabat-sahabatku. Karena Anda dan saya perlu tahu bahwa sebelum Yesus datang, patung itu harus didirikan. Dan kalau Anda tanya apakah patung itu sudah didirikan? Sudah didirikan. Sekarang tinggal waktunya untuk pemaksaan penyembahan. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu ketahui ada waktunya di mana undang-undang dari atas Vatikan kepada seluruh dunia akan memaksa Anda untuk beribadah hari Minggu. Karena apa? Wahyu 13 bilang, bukan saya yang bilang ya. Kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, mengenai patung, akan hubungkan dengan Wahyu pasal 13. Karena Wahyu 13 itu ada patung. Dan mau agama apapun Anda, nanti akan dipaksakan untuk sembah patung. Sembah patung, paksa untuk sembah patung. Dan itu adalah penyembahan, peraturan undang-undang yang keluar untuk memaksakan Anda dan saya beribadah hari Minggu. Kalau peraturan itu hanya keluar dari gereja, Anda langgar, tidak masalah. Kenapa? Karena nggak ada penaltinya. Paling didoakan oleh pendeta, dilawat. Tapi kalau itu keluar dari pemerintah, Anda lawan, ada penaltinya. Contoh, Anda langgar peraturan lampu merah, ada dendanya, ada penaltinya. Ya kan? Karena peraturan itu keluar pemerintah. Nantinya aturan untuk beribadah hari Minggu keluar dari pemerintah. Bukan dari gereja, dari agama, tapi dari pemerintah. Dari mana saya tahu? Wahyu 13. Itu sebabnya jangan beranjak, karena kita akan belajar ini perlahan-lahan dari buku Daniel 3 sampai Daniel pasal 12. Ini kita akan lihat kenyataan yang terjadi. Kalau seandainya apa yang disampaikan ini tidak sesuai dengan Alkitab, Anda boleh
sangka. Tetapi ingat baik-baik. Kalau itu sesuai dengan kata Alkitab, jangan pernah tolak, saudara-saudaraku. Karena kalau sesuai Alkitab Anda tolak, Anda sementara menentang Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu ini sesuai dengan kata Alkitab, bukan sesuai kehendak saya. Saya ini punya banyak kelemahan, punya keterbatasan. Jangan ikut saya, jangan ikut agama siapapun, tapi ikutlah Tuhan Yesus, kata Alkitab ini. Oke? Itulah jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan sebentar saya cek dulu apa ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan lagi ya. Kalau memang hari Sabtu adalah hari yang benar, kenapa kebanyakan pendeta Protestan, teman-teman saya, tidak pernah membahas hal ini? Kira-kira kenapa? Apakah mereka memang tidak tahu atau mereka menyembunyikan hal ini? Saudara-saudaraku, saya mau kasih tahu. Saya juga Protestan. Saya tidak mau ikut Advent, saudara-saudaraku. Saya mau ikut Yesus. Dan kalau ikut Yesus, sudah pasti beribadah hari Sabat. Nah, waktu saya di Protestan, itu juga nggak dibahas kok. Tidak dibahas, saudara-saudaraku. Paling, bayangkan saja, saya tanya guru agama saya, hari Sabat hari apa? Dia bilang hari Minggu. Hari Minggu. Tapi saya cek Alkitab, hari Sabat bukan hari Minggu. Jadi saudara-saudaraku, berbicara mengenai bahasa atau tidak, yang paling penting adalah, kalau seandainya Anda dan saya sudah tahu, ikutlah kata Alkitab, jangan ikut kata manusia. Karena Anda dan saya kalau ikut kata manusia, Anda dan saya bisa salah. Tapi kalau Anda dan saya ikut kata Tuhan, tak mungkin salah. Tapi sayangnya Tuhan tidak berbicara dan Anda dengar. Tapi Tuhan berbicara melalui firman-Nya ini, dari Alkitab ini. Itulah sebabnya kita patut untuk mengikuti kata-kata Tuhan yang ditulis dalam Alkitab ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, saya hanya mau kasih tahu bahwa kalaupun tidak dibahas, saudara-saudara perlu doakan. Tapi kalau malam ini saudara sudah ketahui, dan saudara tahu itu benar, berdoa supaya Tuhan sanggupkan. Karena hal yang saudara alami itu juga saya alami. Kecuali dari kecil saya beribadah hari Sabat. Tidak. Dari kecil saya ini adalah orang yang tidak beribadah hari Sabat. Dan kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena saya juga adalah orang mencari kebenaran. Saya tidak mau mengikuti siapapun. Ikut saja kata Alkitab. Kalau orang tidak bahas, itu dulu saya alami. Tidak pernah dibahas. Tapi setelah saya tahu itu di luar gereja Protestan, saya ikut. Kenapa? Alkitab kita sama kok. Ikutilah kata Alkitab ini. Walaupun tidak dibahas di gereja. Mungkin itu saja sahabatku psikopapahan yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan yang terakhir. Kalau memang akan ada pemaksaan suatu saat nanti untuk kita menyembah untuk beribadah di hari Minggu, karena sekarang kan ada yang beribadah di hari Jumat, ada yang beribadah di hari Sabtu, ada yang nggak beribadah sama sekali. Kalau memang akan ada pemaksaan suatu saat nanti, apakah bukannya lebih baik agar kita meninggalkan kota-kota besar? Apakah kita meninggalkannya sekarang atau nanti pas pemaksaan itu ada? Kapan waktu yang tepat? Dan kebetulan itu pertanyaan yang terakhir. Mengenai tinggalkan kota-kota besar, saudara-saudaraku, sebenarnya itu sudah ada amaran untuk keluar. Sudah ada amaran. Dan saudara-saudaraku, kalau berbicara mengenai di mana tempat tinggal kita, saudara-saudara betul. Paling bagus kita tinggal bersama Tuhan. Tetapi kalau berbicara mengenai tinggal bersama Tuhan, Tuhan kan di sorga. Kita kan belum ke sorga sekarang ini. Itu masalahnya. Hanya bagaimana kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan bilang kita ikut. Dan kalau bertanya mengenai pemaksaan itu, kita harus tinggalkan kota, itu benar. Karena sebenarnya di dalam buku Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-15, di situ dia bilang, apabila engkau melihat peminasa keji itu berdiri di tempat yang kudus, baik para pembaca hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan dan Nabi Daniel.
orang yang berada di pegunungan janganlah dia kembali ke kota. Jadi maksudnya di sini adalah secara ringkas saja ya, karena pembahasan ini juga panjang. Karena Anda bertanya mengenai tinggalkan kota saat pemaksaan itu, maka yang saya mau bilang adalah pada waktu pemaksaan itu sebenarnya orang-orang sudah berada di desa umat-umat Tuhan. Jadi sebelum itu pemaksaan itu, undang-undang itu harusnya kita sudah berada di luar kota. Karena kalau Anda bertanya di mana tempat tinggal kita yang sebenarnya, apakah di kota atau di desa? Dari dulu, waktu Tuhan menciptakan Adam saja, dia tidak tempatkan Adam itu di apartemen, tetapi di taman. Apa artinya? Tuhan mau agar Anda dan saya itu tinggal di desa, melihat ciptaan Tuhan. Bukan di perkotaan. Ya, akan ada banyak pertanyaan sehubungan dengan pembahasan ini. Tetapi oleh karena kita dibatasi episode berikutnya kali ya. Yang saya hanya mau bilang adalah, sudah dari dulu, bahkan sejak penciptaan rencana Tuhan agar kita tinggal di desa. Bukan hanya waktu pemaksaan saja. Oke Pak, ini ada, kalau boleh mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir, tapi mungkin ini terjawab di episode berikutnya. Tapi coba Bapak mungkin bisa dengar dulu. Pertanyaan yang pertama adalah 2 terakhir nih ya, saya janji. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pendapat orang-orang umumnya yang bilang bahwa hari Sabat itu sudah dipalangkan di kayu salib? Mungkin dia tadi ketinggalan, karena saya ingat tadi memang sepertinya sudah dibahas, tapi mungkin boleh diulang secara singkat. Oke, nah terima kasih. Jadi hari Sabat ini tidak dipalangkan. Tadi saya sudah bahas. Nah, dari mana saya tahu bahwa Sabat itu tidak dipalangkan? Mari kita kembali lihat dalam buku Lukas pasal yang ke-23 ayat 56a 56b. Jadi pada waktu, kalau seandainya Sabat dipalangkan, berarti setelah Yesus mati ada perintah untuk tidak beristirahat hari Sabat. Tapi mari kita lihat, setelah Yesus mati, apakah hari Sabat sudah dipalangkan? Sudah disalibkan? Sudah ditiadakan? Lukas 23 ayat 56a dan 56b. Boleh yang menanya atau siapapun boleh baca? Saya akan bacakan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Nah, jadi mereka di sini adalah Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria yang lain bersama dengan murid-murid Yesus. Jadi waktu mereka menyiapkan rempah-rempah minyak mur, ini peristiwa Yesus sudah mati. Yesus sudah mati dan dikuburkan. Lalu mereka pergi, lalu taruh itu kemenyan dan minyak mur. Pada hari Sabat, Yesus kan mati hari Jumat kan? Pada hari Sabat, mereka beribadah sesuai hukum Taurat. Yesus sudah mati, tapi mereka masih tetap beristirahat. Sabat dipalangkan? Tidak. Kalau ayat ini sementara membuktikan bahwa Sabat tidak dipalangkan. Lalu tadi juga yang saya sudah baca dalam buku Lukas 16 ayat 17, Sabat tidak dibatalkan. Hukum Taurat satu titik pun tidak ada yang batal. Lebih mudah langit dan bumi ini runtuh daripada satu titik. Satu iota harus dibatalkan. Jadi hari Sabat tidak diubah, tidak dipalangkan. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang bilang hari Sabat diubah jadi hari yang lain. Tidak ada. Saudara boleh cek-cek. Kalau ada yang bilang begini, semua hari yang itu sama, itu sementara berbicara mengenai hari raya orang Yahudi, bukan Sabat. Yang itu ayat yang Rasul Paulus ada kasih tahu, itu latar belakangnya, itu mengenai hari raya orang Yahudi. So, itu sama, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sama seperti kayak 17 Agustus, kemudian Hari Pahlawan, itu kan hari perayaan di Indonesia yang sebenarnya adalah semuanya itu adalah hari raya. Itu sama di pandangan kita. Sama-sama adalah hari raya. Tapi dia tidak berbicara mengenai, oh semua hari boleh dijadikan hari Sabat. Tidak. Paulus tidak berbicara demikian. Kalau seandainya Paulus bilang, semua hari bisa dijadikan hari Sabat, boleh kita khususkan sebagai hari ibadah. Semua hari bisa. Maka kenapa Alkitab menyebutkan bahwa setiap hari Sabat Paulus beribadah dalam rumah ibadat? Itulah makanya di dalam buku Kejadian pun dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian.
Karena Tuhan memberkati dan menguduskan. Dan di dalam hukum Tuhan, hanya hari Sabat yang dimulai dengan kata ingat. Yang lainnya, hukum yang lain dibilang, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengini. Semua menggunakan kata jangan. Hanya Sabat dimulai dengan kata ingat. Kenapa? Karena di akhir zaman, ada banyak umat manusia yang lupa hukum keempat. Lupa hari Sabat. Bahkan tidak diajarkan di gereja mengenai hari Sabat ini. Makanya semua ramai-ramai beribadah hari Minggu seperti saya. Pada waktu saya ada di NTT sana. Beribadah hari Minggu. Padahal itu bukan hari ibadah yang benar. Hari ibadah yang benar sesuai kata Alkitab tidak dipalangkan sama sekali waktu Yesus mati adalah hari Sabat sampai selama-lamanya. Dan bukti yang terakhir Sabat tidak dipalangkan, Anda boleh baca dalam buku Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23, sampai di sorga pun tidak ada orang beribadah hari Minggu. Tidak ada orang beribadah hari Senin. Semua beribadah hari Sabat. Di Yesaya 66 ayat yang ke-23. Silakan baca. Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Dia bilang Sabat berganti setiap Sabat, maksudnya itu umat Tuhan datang worship, menyembah. Kata menyembah di situ worship ya, menyembah. Sama juga dengan beribadah. Jadi waktu Anda dan saya ke sorga nantinya, yakinlah Anda dan saya tidak akan beribadah hari Minggu, tapi Sabat. Karena ayat Alkitab ini menguatkan. Jadi kalau seandainya Anda bilang palangkan, bagaimana bisa palangkan rubah sementara umat Tuhan di sorga beribadah hari Sabat, tidak ada orang beribadah hari Minggu atau beribadah hari yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi mungkin ini saja jawaban saya. Biarlah kita dengan rendah hati berdoa agar Tuhan sanggupkan kita mengikuti kehendak Tuhan. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan lagi, tetapi teman-teman karena waktu sudah habis, ada juga saya lihat pertanyaan yang saya yakin karena ini masih bagian pertama dari Daniel 3 yang pasti akan terjawab saat kita membahas kitab-kitab Daniel berikutnya. Jadi mohon sabar dulu, pasti semua ada beberapa pertanyaan yang saya lihat akan terjawab. Jadi seperti contohnya ini ada yang nanya, siapa itu 666? Nah, kalau memang terus ada yang nanya lagi, katanya 666 itu manusia yang kayak gimana? Ada yang bilang, oh katanya itu adalah kepausan yang mana? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup panjang dan saya yakin bisa kita jawab. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua kita bisa jawab dan Alkitab bisa menunjukkannya kepada kita di episode berikutnya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Bagi teman-teman yang pengen melihat pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, saya akan masukin di chat. Itu adalah channel YouTube kita. Bisa dilihat video-video sebelumnya dengan judul-judul yang tidak kalah menarik. Bisa di-share ke teman-teman Anda. Dan saya ingin mengucapkan, dan itu juga adalah grup WhatsApp kita. Kalau mau join tinggal di-scan aja. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Neno yang sudah membawakan firman. Mungkin Pak Neno boleh ditutup dengan doa sebelum kita berpisah? Oke. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami memiliki banyak kelemahan. Tapi kami hanya bisa memohon kepadamu kiranya Engkau kuatkan kami. Sehubungan dengan pengetahuan firman Tuhan yang belum kami ketahui dan kami sudah ketahui, biarlah itu akan mengubah kehidupan kami. Agar kami dengan rela dan ikhlas boleh mengikuti setiap kehendak Tuhan yang ditulis dalam firman Tuhan. Memberkati panitia yang telah mengatur acara ini dan juga semua peserta yang juga turut menyaksikan akan pekabaran dan mendengarkannya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Ampuni kami orang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Neno. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Kita jumpa kembali di hari Jumat depan jam 7. Silakan undang semua teman-teman Anda. Seperti saya bilang tadi, ini kita untuk semua aliran dan segala macam orang.
Selama Anda mau merendah hati dan belajar Alkitab, kita berdoa semoga kita bisa mendapatkan kebenaran. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Selamat malam. Musik. 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 Mundur ya. Dan kita musik.